Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sudah makan? Baik, hari ini kita akan belajar, tetapi sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Ya. Tolong silakan ketua kelas pimpin kita doa sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tuhan yang Maha Esa, Buddha Maitreya yang Maha Kasih, berkatilah semua makhluk, pimpin dan sertailah kami dari awal hingga akhir pelajaran, agar ilmu yang kami peroleh dapat dipergunakan untuk berbakti kepada orang tua dan bangsa kami. Semoga doa kami terkabulkan. Sadu, sadu, sadu. Sadu, amin. Semuanya. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, silakan dipersiapkan untuk buku pelajarannya, buku tulis, dan alat tulis dan lain sebagainya. Silakan dipersiapkan. Hari ini kita akan belajar di bab 2, yaitu tentang harmoni dalam ekosistem. Silakan dibuka bukunya halaman 30. Oke, baik. Hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang rantai makanan. Di mana nanti dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain melalui proses makan dan dimakan. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada Bapak tampilkan satu contoh rantai makanan. Nanti kita akan lebih banyak belajar mengenai rantai makanan ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kita belajar itu ada tujuannya ya, supaya kita tahu apa sih yang harus kita capai dalam belajar kita hari ini. Yang pertama, nanti melalui tayangan gambar yang akan Bapak tampilkan, Bapak berharap anak-anak dapat memahami peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Jadi makhluk hidup itu mempunyai perannya masing-masing, punya fungsinya dalam rantai makanan. Ya. Yang kedua, melalui kartu rantai makanan, nanti Bapak sediakan beberapa kartu rantai makanan, jadi kalian sambil main. Bapak harap dengan bermain kartu rantai makanan ini, kalian anak-anak dapat menyusun urutan rantai makanan sesuai dengan peran makhluk hidupnya dengan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak menggunakan model pembelajaran picture and picture. Jadi model pembelajarannya ini nanti Bapak akan meminta kalian tempelkan gambar di papan tulis. Ya, sesuai urutannya. Nah, dan melalui ini Bapak berharap kalian dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan posisi dalam rantai makanan dengan benar. Ya. Jadi yang terakhir ini Bapak gunakan sebagai hasil presentasi kalian setelah bermain kartu nanti ya. Baik, selanjutnya kita akan memahami apa sih itu rantai makanan ya. Apa yang kamu ketahui tentang bagaimana hewan dan tumbuhan saling bergantung untuk mendapatkan makanan? Ada yang tahu bagaimana caranya hewan, tumbuhan saling bergantung untuk mendapatkan makanan? Bagaimana caranya? Dengan cara saling memakan satu sama lain. Ya. Jadi di dalam rantai makanan itu ada terjadi saling memakan dan dimakan untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, menurutmu apa yang terjadi jika salah satu hewan dalam satu lingkungan hilang atau punah? Nah, jika salah satu hewan ini contohnya belalang atau katak atau ular, kalau punah atau hilang, apakah akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya? Pengaruh enggak? Pengaruh. Nah. Kemudian menurut kalian apa peran setiap makhluk hidup pada rantai makanan tersebut? Nah, ini memiliki peran masing-masing ya, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya.
Ini ada gambar rumput, ini punya perannya. Kemudian belalang punya peran, katak punya peran, ular, elang, dan ini gambar jamur punya perannya masing-masing di dalam rantai makanan. Ya. Nah, jadi apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui proses makan dan dimakan. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting agar ekosistem tetap seimbang. Nah, jadi kalau makhluk hidup itu tidak memakan makhluk hidup lainnya, maka akan ada salah satu hewan yang populasinya berlebihan. Nah, maka dari itu di dalam rantai makanan ini, setiap makhluk hidup, bahkan hewan yang paling kecil pun itu sangat berperan penting dalam rantai makanan. Ya. Baik, selanjutnya beberapa komponen rantai makanan, ada 3 komponen dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Ya. Produsen, kemudian komponen kedua adalah konsumen. Komponen ketiga adalah pengurai atau biasa disebut sebagai dekomposer. Ya. Semua rantai makanan itu pasti ada ini ya, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Ya. Produsen ini biasanya berupa tumbuhan, ya, tumbuhan hijau. Segala bentuk tumbuhan, baik tumbuhan yang ada di tanah, tumbuhan yang ada di air, itu adalah produsen. Ya. Kemudian konsumen ini adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Konsumen ini masih dibagi lagi, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, ada konsumen puncak. Ya. Dan pengurai ini fungsinya untuk menguraikan sisa-sisa zat dari makhluk hidup. Nah, jadi siklusnya dari produsen ke konsumen diuraikan, kemudian kembali lagi ke produsen. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu. Kita lihat dulu yang bagian produsen. Produsen dapat membuat makanannya sendiri atau disebut sebagai autotrof melalui fotosintesis. Nah, karena tumbuhan tidak bisa memakan hewan ya, tidak bisa mencari makanan sendiri. Dia mendapatkan makanan melalui proses apa? Fotosintesis. Caranya bagaimana? Mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Contohnya, yang termasuk produsen itu adalah contohnya rumput, ada padi, tumbuhan hijau lainnya. Jadi segala tumbuhan yang ada di sekitar kita itu adalah produsen. Ya. Kemudian ada konsumen. Konsumen ini berbeda dengan produsen. Dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Kalau tumbuhan kan bisa membuat makanannya sendiri melalui proses apa tadi? Fotosintesis. Kalau hewan tidak bisa. Dia disebut sebagai heterotrof. Kalau tadi produsen apa tadi? Autotrof. Nah, jadi konsumen ini memperoleh energi dengan memakan makhluk hidup lainnya. Di sini konsumen dibagi menjadi ada tingkatan ya. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama adalah konsumen 1. Konsumen 1 ini biasanya adalah hewannya herbivora. Tahu herbivora? Herbivora itu apa? Ya, hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya apa? Ada belalang, sapi, ada kelinci, bisa kambing, bisa jangkrik, belalang. Itu adalah termasuk hewan herbivora. Nah, jadi konsumen 1 ini udah pasti selalu hewan herbivora ya. Kemudian ada konsumen 2. Konsumen 2 ini adalah karnivora kecil. Nah, contohnya apa? Katak, burung pemakan serangga. Kalau herbivora tadi pemakan tumbuhan, kalau karnivora apa? Pemakan daging ya. Tetapi ada juga yang konsumen 2 itu omnivora. Itu memakan tumbuhan, memakan daging juga ya. Nah, selanjutnya ada konsumen 3. Konsumen 3 ini adalah sudah termasuk karnivor besar ya. Contohnya apa? Ular, hewan lainnya ada elang,
serigala, ya, udah termasuk kategori hewan pemburu. Ya. Kemudian ada konsumen puncak. Konsumen puncak ini adalah jenisnya pemangsa tertinggi, bisa memburu hewan-hewan lainnya. Contohnya apa? Elang, harimau, terus kemudian manusia juga termasuk, ya. Elang, harimau ini kan hewan yang selalu memburu hewan lain untuk mendapatkan makanan. Ya. Berbeda dengan hewan herbivora konsumen satu. Ini hanya memakan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Tidak seperti hewan konsumen puncak. Dia harus memburu hewan lain baru mendapatkan makanan. Kemudian komponen yang selanjutnya ini ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer ini memang fungsinya menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati menjadi zat anorganik. Ya. Hasil penguraian menjadi humus yang menyuburkan tanah. Contohnya ada bakteri, ada jamur. Contoh lain, hewan yang bisa menguraikan hewan-hewan yang sudah mati, contohnya ada belatung, ada maggot. Nah, maggot itu sejenis belatung juga, ya. Hanya saja beda dengan belatung. Kalau belatung kan biasa dari lalat. Tapi kalau maggot agak berbeda. Dia ada jenis serangga lainnya, tapi bukan lalat. Nah, dia bisa menguraikan segala bentuk jenis tumbuhan bisa, hewan juga bisa. Nah, dan jadi dari sinilah tumbuhan itu memperoleh energinya kembali. Dari mana? Peran dekomposer. Ya. Setelah dekomposer menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik, sehingga hasilnya menjadi humus dapat menyuburkan tanah. Nah, jadi tumbuhannya subur, kemudian dimakan lagi oleh hewan lain, dan seterusnya siklusnya, ya. Oke, kemudian ini adalah contoh rantai makanan. Ya. Contoh rantai makanan yang sudah Bapak buat. Di sini ada gambar apa? Rumput, dalang, nih, bakteri, ya. Jadi siklusnya seperti ini. Pertama ini dimulai dari produsen yang adalah rumput, ya. Rumput dimakan oleh apa? Belalang. Belalang perannya sebagai apa? Konsumen satu, ya. Terus kemudian belalang dimakan oleh apa ini? Katak. Perannya apa? Konsumen dua. Kemudian konsumen dua, katak, dimakan oleh ular. Ular perannya sebagai apa? Konsumen tiga. Dan kemudian ada konsumen puncak memakan ular, ya. Kemudian diuraikan oleh apa? Bakteri. Nah, setelah diuraikan oleh bakteri, kemudian sisa-sisa zatnya menjadi humus yang dapat menyuburkan rumput kembali. Dan ini siklusnya terus-terusan, ya. Ya. Jadi ini ada gambar anak panah yang Bapak buat. Ini menggambarkan perpindahan energi dari satu makhluk ke makhluk lainnya, ya. Jadi kesimpulannya, rantai makanan menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem. Tanpa salah satu komponen, ingat komponennya tadi ada apa aja? Yang pertama, ayo, komponen rantai makanan yang pertama apa? Produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai. Ya. Oke, jadi tanpa salah satu komponen siklus kehidupan akan terganggu. Nah, sekarang kita pikirkan dulu. Ini rantai makanan yang tadi, ya. Siapakah produsen dalam rantai makanan di sawah? Rumput. Oke, ada padi juga. Ada yang lain selain rumput sama padi? Pernah ke sawah? Ada tanaman apa aja selain rumput sama padi? Ya, buah-buahan kalau di situ ada pohon, ya. Kalau ada pohon-pohonan lain bisa juga disebut sebagai produsen. Oke, kemudian mengapa pengurai penting bagi kehidupan di bumi? Kenapa? Ada yang tahu? Pengurai penting dalam kehidupan bumi. Yang Bapak jelaskan tadi apa? Pengurai fungsinya untuk apa? Zat-zat apa? Sisa makhluk hidup, ya, yang sudah mati. Jadi di mana ada makhluk hidup mati, di situ pasti dekomposer mulai menjalankan perannya. Ya.
Kemudian apa yang terjadi jika belalang ini punah? Apa yang terjadi pada katak? Katak akan berkurang kenapa? Oke, kekurangan makanan. Yang terjadi pada rumput apa? Makin banyak karena tidak ada yang memakan. Kemudian yang terjadi pada ular? Kelaparan karena kekurangan makanan. Kenapa kekurangan makanan? Karena katak semakin sedikit jumlahnya atau bahkan punah. Ya. Nah, jadi hanya satu aja ini punah, maka yang lain akan terganggu. Bahkan ini bisa berakibat kepada tumbuhannya lagi. Ya. Meskipun pada awalnya belalang ini punah, rumputnya semakin banyak, tetapi karena siklusnya terganggu, maka lama-lama ini tanah ini tidak akan mendapatkan humus. Ya, tidak akan mendapatkan humus, kemudian tidak bisa menyuburkan tanaman. Ya, ya mungkin ada tumbuh tetapi tidak sesubur sebelumnya. Ya. Kemudian, nah kita akan kerja kelompok ya hari ini ya, seperti yang Bapak sampaikan. Bapak akan kasih kalian 2 kegiatan hari ini. Yang pertama, bermain kartu rantai makanan. Yang kedua, nanti Bapak akan minta kalian presentasi menempelkan gambar rantai makanan ya. Sebelum itu, Bapak tes dulu nih konsentrasinya. Masih bisa konsentrasi nggak nih? Nah, Bapak kasih ini dulu, kasih tepuk dulu. Tepuk 1. Nah, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, biar lebih semangat lagi. Nih Bapak ada 1 ice breaking ya. Nah, silakan semuanya berdiri dulu. Bapak kasih lagu yaitu pada hari Minggu ya. Oke, udah tahu gerakannya ya. Nah, silakan sambil nyanyi, sambil bergerak. Oke. Yuk, mulai bergerak ya. Kota, main delman istimewa, duduk di muka, samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara sepatu kuda. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, main delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalan. Hei, tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara sepatu kuda. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara sepatu kuda. Itu temponya. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara sepatu kuda. Tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak tik tik tak suara sepatu kuda. Oke, silakan duduk kembali.
Kita siap-siap kerja kelompoknya. Oke, baik. Oke, ini Bapak ada buatkan 3 tumpuk kartu rantai makanan. Di dalamnya sudah ada gambar produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, sama pengurai. Nanti tugas kalian adalah menyusun rantai makanan sesuai urutannya ya. Nanti Bapak akan kasih lembar kerjanya, di situ ada panduan cara bermainnya. Nah, jadi nanti silakan ditulis nama kelompoknya, dibaca panduannya, kemudian kalian boleh bermain. Nah, dan setelah mendapatkan satu rantai makanan, silakan ditulis di format yang sudah Bapak sediakan di LKPD-nya ya. Oke, ini Bapak bagikan dulu. Oke. Baik ya, ini LKPD. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dulu. Nah, kalau kalian di rumah sering bermain kartu, pasti kalian paham ya cara mainnya, nggak jauh beda cara bermainnya. Baik, untuk permainan ini Bapak kasih waktu 15 menit ya. 15 menit cukup untuk membuat 3 rantai makanan ya. Buat 3 rantai makanan ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan silakan boleh tanya ke Bapak. Dibagikan ini aja. Dibagikan secara merata ya, merata dulu. Dibagikan merata aja, dibagikan satu-satu dulu, satu-satu mutar gitu. Iya. Ya, diisi aja dulu. Nanti kalau udah selesai, nanti Bapak infokan kelanjutannya ya. Nah, udah dimulai. Oke, ini sudah dimulai juga. Baik ya, nanti silakan dilanjutkan dulu. Bapak sambil nempel ini untuk presentasi kalian ya.
Sambil dipikirkan ya, apakah bisa hewan tersebut menjadi konsumen 1 atau konsumen 2? Ini tidak bisa. Nah, tidak bisa, diganti dulu. Nah, berarti kalau ini konsumen 1 sapi, berarti harus hewan yang lebih besar ya, hewan pemburu. Ada nggak yang punya hewan pemburu? Ada nggak? Harimau? Harimau bisa ini. Nah, berikutnya ada lagi nggak? Nah, ini udah dapat 1 rantai makanan kan? Nah, boleh ditulis. Ya, diisi-isi aja dulu. 1, 2. Nah, ini udah betul nih. Nah, diisi lagi. Kan udah dapat 1. Nah. Ya. Udah dapat berapa? Nah, ini boleh diisi sekalian yang ini, diisi juga. Sambil didiskusikan ya, bisa nggak hewan ini makan hewan ini gitu. Nah, sambil Bapak cek dulu, susunan kalian udah betul apa belum? Oke, ini udah betul. Nah, ini udah betul. Ini betul juga. Bisa. Nah, oke, udah betul. Ini udah betul. Nah, ada 1, 2. Nah, yuk ini dilanjutkan dulu. Tolong, terus, bentar. Harimau makan beruang bisa. Nah, boleh ini udah dapat 1 rantai makanan. Enggak apa-apa, ini fokuskan pada gambarnya ya. Nah, selama itu masih bisa dimakan oleh hewan lain, enggak apa-apa. Ya, siapa yang panggil? Bisa. Coba bisa. Ya. Bisa makan jagung. Ingat, siapa yang bisa makan domba? Tikus. Bisa nggak? Bisa nggak? Tikus bisa makan jagung. Ini burung, soalnya dia Burung juga bisa. tapi ini juga burung hantu juga bisa. Ini punya siapa kali? Coba dibaca keterangannya. Pemakan tikus dan mamalia kecil. Ini kalau burung hantu biasanya lebih makan ke hewan-hewan kecil dia. Ini ya.
Iya, tikus bisa. Tikus dulu. Tikus. Nah, kurai. Burung pemakan serangga. Ini tikus. Serangga ini tikus nggak ada teori yang gitu. Ini burung khusus makan serangga. Gimana di sini lancar? Oke, dilanjutkan dulu. Gimana? Lancar di sini? Oke, coba periksa ya. Oke. Aku ikut kalian aja. Sepuluh menit lagi ya. Kalau udah selesai dicek lagi ya. Nah, dicek lagi apakah udah betul apa tidak. Siapa yang punya? Nggak bisa. Aku udah tahu itu. Main gua. Nggak ada. Jadi yang ada. Ini pengurangnya belum yang ini. Oke, bakteri. Oke.
lomba. Wortel lomba bisa. Nggak bisa. Bisa. Manusia, tikus, beruang itu. Raja Wali. Iya, ha. Bisa. Iya, ya. Ya kalau burung hantu kan biasanya kan dia memangsa tikus ya. Burung hantu masih bisa dimangsa oleh Raja Wali. Oke. Kalau habitatnya sama, lebih bagus lagi ya. Misalnya contohnya dalam satu rantai makanan, kalian bisa menyusun yang habitatnya ternyata ada di sawah semua. Nah, itu lebih bagus lagi. Ada beberapa hewan yang habitatnya ada di hutan. Nah, kalian susun yang ada di hutan. Nah, tahu kan cara mainnya kan? Karena kalian kan pasti udah sering main kartu di rumah kalian. Ini kayak di sawah. Yang mana? Kayak ada di sawah semua. Hati ayam elang. Oke. Apanya? Tempatnya, biotiknya aja. Biasa ada yang di kebun, ada yang di sawah, ada di hutan. Ada di air juga ada. Ada nggak? Ada nggak? Di rumah biasanya di halaman sekitar rumah. Berarti Nah, kalau misalnya di depan rumah kalian atau sampingnya ada banyak tanaman, biasanya tetap di situ ada habitatnya. nanti kalau nggak ada kata. Nanti nggak ada kata. Ada lah, di rumah sebelah rumah Bapak kan ada ini, ada rawa-rawa tuh. Tetap ada habitatnya. Ada. Beberapa kata tertentu ada yang beracun, ada yang enggak. Banyak, biasa kadang-kadang ada yang warnanya lebih cerah, itu malah justru malah lebih bahaya tuh. Nah. Kalau yang biasa dimakan orang itu biasa kata hijau, kata ya, itu biasa yang bisa dimakan orang. Oke, ini ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Tidak. Tidak ada. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, ini Bapak bagikan dulu gambarnya, ya. Baik, silakan perhatikan dulu. Ini kan kalian udah nyusun rantai makanan berdasarkan permen kartunya. Nah, ini pasti setidaknya kalian udah paham cara menyusun rantai makanannya ya. Mana yang termasuk produsen, mana yang bisa jadi konsumen 1, mana yang konsumen 2, mana yang konsumen 3, dan mana yang pengurai ya. Baik, di sini ada Bapak siapkan 5 lembar kertas per kelompok. Jadi di sini sudah ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Nanti silakan anak-anak bagi per kelompok, 1 anak 1 kertas ya. Nanti Bapak akan meminta untuk per kelompok menempelkan secara bergantian sesuai urutan rantai makanannya ya. Oke, silakan ambil dulu. Nah, langsung dibagi ya. Langsung dibagi. Didiskusikan dulu urutannya yang benar dari mana dulu.
Ya. 1, 2, 3. Oh, berarti ada yang lebih nggak? Bentar. Ada yang lebih nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada yang lebih. Bentar. Oh, nih. Bener. Nah ini di sini. Udah pas 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan didiskusikan dulu urutannya bagaimana. Ya, bisa lah. Kan hewan pemburu ini, hewan pemburu. Yang pasti dari produsen dulu. Urutkan dulu. Yang menurutmu mana yang lebih masuk akal? Ini sama ini besar mana hewannya? Jadi urutannya benar, yang memangsa kelinci siapa duluan? Nah, ini apa ini? Bakteri itu. Baik ya, nanti ketika anak-anak nempelkan di depan, pastikan tahu alasannya kenapa nempelkannya di urutan tersebut ya. Paham nggak? Pastikan paham ya. Kenapa alasannya, kenapa kalian nempelkan di urutan tersebut? Kenapa nempelkan di urutan pertama, kedua, ketiga? Dibagi dulu. Baik, sudah. Nanti urutannya urut ya, dari ini ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 urut ya. Menurut kalian gimana? Nggak mungkin ya, kalau misalnya ini memburu ini bisa nggak dibawa terbang? Mampu nggak? Kalau ini biasa memangsa hewan yang kecil ya. Kalau ini memangsa hewan yang besar, bisa nggak dia bawa terbang? Mampu nggak? Nggak, berarti urutannya benar gimana? Berarti mana dulu? Elang dulu atau serigala dulu? Ya, sepakati aja ya. Baik, sudah siap? Udah siap? Kelompok 1 udah siap? Udah, kelompok 2 udah siap? Kelompok 3 udah siap? Udah. Konsentrasi dulu. Tepuk 1. Oh, masih belum konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke ya, baik. Oke, silakan. Untuk kelompok 1 dulu, maju dulu yang urutan pertama ya. Urutan pertama siapa? Oke, ditempelkan dulu di atas ya. Oke, ini urutannya di mana ini? Coba kamu tempelkan di yang atas ya. Di mana dulu? Ya. Oke, naik aja. Dari. Oke.
Oke, baik. Tempelkan dulu. Oke, baik. Kemudian yang urutan kedua siapa? Oke, nih. Oke, di mana posisinya? Oke, setelah rumput kemudian yang ketiga. Oke, tempelkan dulu. Di mana posisinya? Urutan keempat. Oke, silakan. Oke, urutan terakhir. Ini, gini ya. Oke, baik. Kelompok 1 udah nempelkan, kelompok 2, kelompok 3 kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, baik. Ini sekarang Bapak tanya dulu, ya. Ini yang pertama ditempel adalah gambar rumput, terus kemudian ayo kelompok 1 suaranya. Apa ini? Ulat, terus yang biawak sama bakteri. Ini udah menempelkan urutannya di sini. Nah, ini kenapa ditempelkannya di sini? Oke, coba kalian jelaskan dulu alasannya kenapa ayam ditempelkan di sini. Apa? Dia masuk ke konsumen berapa? Konsumen 2. Oke. Kelompok lain gimana? Coba kalian tanggapi dulu. Ini udah betul apa belum? Sudah? Udah betul, yakin? Oke, kalau gitu berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 tos dulu sama temennya dulu. Oke, silakan ke kelompok 2. Kelompok 2 yang pertama, urutan pertama. Oke, ini sama kayaknya. Ini nih. Nah, udah langsung ditempelkan dulu di yang kedua. Oke, langsung urutan kedua siapa nih? Ini. Kedua, ketiga, selanjutnya gimana? Silakan. Selanjutnya. Ya, satu lagi. Oke, silakan. Oke, baik. Kelompok 2 udah menempelkan semuanya. Ini menurut kalian udah benar apa belum? Kelompok 2? Tadi waktu di meja sempat kesulitan kalian tadi menentukan ini elang dulu atau serigala dulu, ya. Karena kalau ini misalnya dibalik, serigala makan kelinci juga bisa, elang makan kelinci juga bisa. Jadi kalian tadi bingung menempatkan ini, ya. Tapi akhirnya kalian menempatkannya elang dulu baru serigala. Alasannya kenapa?
Oke, karena elang biasanya memakan hewan yang lebih kecil ya. Oke, jadi kalau misalnya elang ini makan serigala, ini dia akan kesulitan untuk membawanya terbang ya. Karena ini ukurannya lebih besar daripada elang. Kalau kelinci ini biasanya lebih kecil ya. Jadi masih bisa dibawa terbang. Ke kelompok lain bagaimana? Apakah udah betul urutannya? Udah betul? Tidak ada yang keliru? Oke, kalau gitu berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Ya, selanjutnya. Oke. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya urutan berikutnya. Selanjutnya. Oke, ini nih. Satu lagi. Ini agak miring. Oke, baik. Kita lihat dulu. Ya, kelompok 3. Mulai dari rumput, belalang, katak, ular, dan jamur. Ini agak beda ya penguraiannya ya. Nah, kemudian apakah ini menurut kalian sudah betul urutannya? Nah, kenapa nggak katak dulu baru belalang? Nah. Yang mana? Yang pemakan tumbuhan? Belalangnya. Sedangkan kalau katak? Oke, bisa. Jadi ini termasuk hewan apa? Omnivora. Yang ini? Herbivora. Oke, baik ya. Bapak ingatin lagi bahwa konsumen satu itu biasanya selalu hewan herbivora. Nah, kalian perhatikan nih. Ini ulat, kelinci, belalang. Ini kan hewan herbivora semua, makan tumbuhan semua kan? Tetapi ada juga hewan yang makan tumbuhan sama makan hewan kecil. Contohnya apa? Nih. Ini bisa makan tumbuhan juga. Nah, contohnya makan padi, makan tumbuhan. Ini katak kadang makan tumbuhan juga. Nah, berarti ini dengan ini berarti anak-anak udah paham ya cara menyusun rantai makanan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sampai sini ada yang masih bingung nggak atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, udah paham semua. Oke. Baik, untuk selanjutnya. Ini karena kelompoknya udah selesai. Nah, ini silakan LKPD-nya sama kartunya dikumpulkan dulu ya. Nah, hasil kerjanya dikumpulkan dulu. KPD lembar kerja sama kartunya dikumpulkan dulu. Nah, disimpan di meja Bapak. Baik. Baik, sekali lagi ini Bapak ingatkan kembali. Hari ini kalian udah belajar apa aja tadi? Tentang rantai makanan. Hal yang paling menarik yang kalian pelajari apa? Bermain kartu. Ya. Lebih asik ya, jadi bermain sambil belajar. Ya. Tapi paham nggak nih? Nah, paham ya. Kemudian
Oke, tadi kan kalian udah nyusun rantai makanan. Setiap makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam rantai makanan, ya. Perlu diingat. Perannya masing-masing tumbuhan sebagai produsen, kemudian hewan herbivora menjadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Jika misalnya salah satu hewan ini mati atau punah, ya, contohnya ulatnya punah atau hilang semua di habitat tersebut, apa yang terjadi pada ini, pada ayam? Ya, kekurangan makanan. Terus ada lain lagi selain kekurangan makanan, apa lagi? Rumputnya, apa yang terjadi? Makin banyak, ya. Tapi ada beberapa alternatif lain, ya. Misalnya contohnya kalau misalnya ulat ini menjadi punah atau hilang, mungkin ini ayam ini akan memakan hal lain, ya. Contohnya memakan tumbuhan padi lain atau hewan kecil yang lain, ya. Oke, kemudian misalnya kalau kata nih yang paling bawah nih dari kelompok 3, kata ini punah atau hilang, apa yang akan terjadi pada belalang? Belalangnya makin banyak. Terus kemudian apa yang terjadi pada rumputnya? Makin sedikit karena belalangnya makin banyak, ya. Yang terjadi pada ular apa? Kekurangan makanan, ya. Nah, terus kemudian ini pengurai masing-masing ini, ya. Pengurai ini tidak harus berada posisinya di akhir, ya, tetapi bisa di mana aja selama itu ada makhluk hidup yang mati, tumbuhan atau hewan yang mati, di situ pengurai pasti ada, ya. Jadi nggak harus diurutan kelima, ya. Bisa saja misalnya ketika baru produsen, terus kemudian kelincinya mati, baru pengurai ini akan menjalankan perannya, ya. Jadi rantai makanan itu bisa lebih banyak, ya. Tidak hanya 5 urutan ini aja. Misalnya saja dari ulat, ayam, terus ini biawak, bisa saja terus kemudian ini biawak dimakan buaya, buaya kemudian dimakan harimau, nah, dan terus berlanjut, ya. Yang namanya ekosistem, habitat, itu kan nggak hanya ada satu hewan aja kan. Di sawah, misalnya contohnya nggak hanya ada ulat aja, bisa ada belalang, ada katak, ada ikan, ada nyamuk, dan masih banyak lagi, ya. Baik, untuk selanjutnya, cara agar kita bisa menjaga ekosistem gimana caranya? Supaya ekosistem ini tetap seimbang. Bagaimana caranya? Tidak membunuh hewan sembarangan, terus apalagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Melakukan reboisasi, terus apa? Memanfaatkan dekomposer untuk agar tanah bisa menjadi lebih subur, ya. Oke, baik, ya. Nah, sekarang ini Bapak kasih beberapa pertanyaan evaluasi hasil belajar. Nah, ini ada pilihan ganda, ya. Ada 5 soal. Silakan dijawab dulu masing-masing. Jangan lupa ditulis namanya. Oke. Nah, baik. Oke, silakan bisa langsung dikerjakan, ya.
Hmm. Ayo, kerjakan dulu. Sudah? Baik, oke, Bapak ambil ya. Oke. Sudah. Baik ya, oke, pembelajaran kita hari ini udah selesai. Jadi ini Bapak kasih tugas untuk pertemuan selanjutnya ya. Nanti pulang, nanti silakan anak-anak cari satu rantai makanan yang ada di sekitar rumah ya. Boleh yang ada di sekitar rumah, jika misalnya depan atau belakangnya ada kebun atau rawa, cari satu habitat yang ada rantai makanannya ya. Boleh di sawah atau di kebun juga ada. Nah, kalau misalnya rumahnya dekat hutan, coba kalian cari hewan-hewan di situ. Nah, dicari dulu ada hewan-hewan apa saja. Kan ada tuh hewan pasti memakan hewan lain. Hewan makan tumbuhan. Nanti kalian cari buat satu rantai makanan yang ada di sekitar. Ya. Oke, udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, ya silakan dirapikan dulu bukunya masing-masing. Dirapikan dulu, dimasukin ke tas.
Silakan dicek lagi apakah di bawahnya ada sampah. Kalau ada sampah silakan diambil. Nanti jangan lupa dibuang. Baik ya. Tadi sebelum kita memulai pelajaran, kita tadi berdoa ya. Nah, sekarang sebelum pulang kembali ke rumah masing-masing, kita akhiri dengan doa juga ya. Silahkan untuk ketua kelasnya pimpin kita dalam doa. Sertailah kami dalam perjalanan pulang, lindungilah